Halo semuanya, aku Alvin. Dan aku Fikri. Jadi kalian tuh lagi nonton podcast kami. Apa sih nama podcastnya? Podcast spontan. Dan hari ini kita mau ngobrolin bersama beberapa narasumber kita, itu terkait penting banget tentang kebebasan berbicara di media sosial. Penting banget tuh. Jadi kita tuh bakal ada 2 sesi, dan di setiap sesinya itu kita akan ngobrol sama teman kita yang tadi udah di-mention sedikit sama Fikri, yang juga sama kayak kita mahasiswa biasa juga nih. Mungkin kita langsung aja ke sesi pertama ya. Nah, kita udah bareng sama teman-teman kita nih, narasumber kita. Di sini ada Salma. dari mana? Dari Fakultas Teknik Elektro. Ada lagi? Dan Lulu dari Fakultas Teknik Elektro. Oke. Jadi di sesi pertama ini kita bakal ngobrolin tentang UU ITE dan apa itu kebebasan berekspresi. Nah, dari kalian sendiri udah sempat pernah dengar apa nggak sih itu ITE itu isinya apa kira-kira? Dari aku sih pernah ya, cuman nggak begitu jelas. Oke. Itu tuh undang-undang tentang internet ya? Tapi apa bedanya sih sama pasal yang lain? Nah, itu banget, cakep banget pertanyaannya. Bagus. Jadi gini, ITE itu singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini hukum yang mengatur tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan di dunia digital, termasuk di media sosial. Tuh. Terus ada 2 pasal nih yang paling sering banget bikin masalah. Yaitu yang pertama ada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal ini tuh mengatur tentang bagaimana yang dianggap sebagai konten yang melanggar hukum. Gitu. Terus buat contohnya itu apa sih kalau boleh tahu? Jadi gini, misalnya kalau kamu bikin konten yang menghina, ancaman, atau membuat kerusuhan itu bisa jadi masalah. Tapi masalahnya adalah redaksi pasal-pasal ini itu ambigu, tidak jelas. Jadi apa itu menghina, ancaman, atau kerusuhan bisa diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda. Terus itu bisa tergantung siapa yang judge-nya juga? betul sekali. Itu Nah, yang jadi itu yang risikonya. resikonya. Aparat penegak hukum bisa interpretasi pasal itu dengan secara luas, dan tiba-tiba orang jadi tersangka gara-gara cuma menyampaikan pendapat. Kan bahaya banget ya kalau gitu ya. Nah, makanya terkait dengan itu, pasal 28E UUD 1945. Pasal itu menjamin hak kebebasan berekspresi kita sebagai warga negara. Jadi, walaupun ada konflik antara hak yang dijamin konstitusi dengan regulasi hukum yang ambigu. Wah, berarti bisa terjadi pada siapa aja dong? Betul lah, bisa banget. Dan itulah kenapa penting untuk kita paham. Jangan sampai kita posting sesuatu di medsos tanpa sadar kita udah melanggar aturan. Tapi yang paling penting tuh, kalian jangan takut berpendapat. Karena kalau kalian berpendapat yang benar dan juga sopan, tidak menyinggung unsur sara, ras, dan agama dan sebagainya, itu kalian sah-sah aja. Ini kan tadi udah sama-sama. Tadi juga temennya Lulu dari fakultas yang sama nih. Sama nih, dia juga mahasiswa kan, iyalah dari fakultas yang sama nih. Kalau dari Lulu sendiri pernah nggak sih takut atau ragu mau share opini di media sosial gitu? Jujur pernah sih, terutama setelah dengar kasus-kasus yang viral. Dan jadi gimana sih caranya biar kita aman? Gimana tuh, Pik? Kalau menurut saya, jadi pernah ada salah satu kasus di mana salah satu contohnya itu bernama inisialnya L lah. Dia itu seorang content creator. LF ya? Iya, LF itu salah satu content creator dan dia itu diproses hukum gara-gara dia melakukan sesuatu yang melanggar UU ITE, yaitu berkomentar tetapi tata bicaranya, tata katanya itu tidak baik. Iya, jadi dia menyampaikan opini dia di sosial media, tapi menimbulkan suatu kegaduhan lah. Betul. Dampaknya itu jadi banyak orang yang lebih takut, sama banget nih kayak kakak Lulu. Itu disebutnya chilling effect. Efek di mana orang-orang merasa takut untuk buat berpendapat, terutama mengkritik pemerintah atau aparat. Nah, ironisnya lagi itu justru ngebunuh kebebasan yang harusnya dijamin. Orang jadi second guess sebelum nulis sesuatu gitu. Terus gimana dong? Apakah kita harus diam aja? Nah, karena kita nih mahasiswa kan, jadi kita harus berdasarkan riset. Jadi ada beberapa solusi yang diharapkan. Yang pertama itu UU ITE itu sendiri harus direvisi biar nggak ambigu, biar lebih jelas dan juga tidak multitafsir. Nah,
Selain itu, kita juga butuh edukasi hukum digital yang lebih baik. Jangan belajar dari pengalaman pribadi atau dari kasus yang udah viral. Harus ada sosialisasi resmi, workshop atau seminar tentang UU ITE dan etika media sosial. Nah iya itu penting banget sih, jadi kita tahu sebelum memposting sesuatu. Betul. Itu betul banget. Jadi proses hukum itu harus lebih adil lah dan transparan. Bukan langsung ditangkap seperti kasus yang tadi kita obrolin itu. Tapi ada mekanisme dialog dan klarifikasinya dulu di awal. Nah, terus juga akses ke advokasi hukum yang lebih mudah dan affordable. Kalau orang udah terkena pasal UU ITE, mereka butuh badan hukum yang accessible. Betul banget. Jadi intinya ini tanggung jawab bersama kan. Itu Betul dia. sekali. Jadi nggak cuma kita, tapi kita masyarakat bareng pemerintah. Jadi pemerintah harus revisi regulasi yang ada. Lembaga pendidikan harus memberikan edukasi yang lengkap, dan juga masyarakat harus mulai paham apa itu hak dan tanggung jawab mereka. Nah, dengan cara itu kita bisa bebas berbicara, tapi juga tetap aman gitu. Jadinya kita nggak semena-mena kita bisa berpendapat, tapi tetap rasa aman karena ada jaminan hukum di situ. Jadi kita nggak bakal takut lagi buat ngasih pendapat kita di sosial media. Tuh. Nggak kerasa ya, udah kelar nih kita udah 2 sesi yang kita bahas hari ini. Dari pemahaman dasar tentang UU ITE sampai dampak dan solusinya. Ya intinya nih kebebasan berekspresi itu hak milik kita semua, milik semua masyarakat Indonesia. Tapi ada juga tanggung jawabnya, di mana kita harus memahami regulasi yang ada dan juga jangan takut berpendapat, tapi juga Bijak harus dalam bijak dalam berbicaranya. Jadi walaupun berpendapat ke arah pemerintah atau sebagainya, kalian tetap harus bijak memakai kata-kata yang baik dan benar. Nah, nih menurut kalian? Oke, terima kasih buat Alvin sama Fikri nih udah ngasih ilmu yang Iya, bermanfaat makasih ya. banget buat kita berdua. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau ikutin podcast kita kali ini di volume berapa ini apa deh? Volume sekian ya. Iya, dari beberapa narasumber ini narasumber yang cantik-cantik dan kritis banget. Semoga yang nonton juga lebih paham lah nantinya ya. Nah, semoga dari apa yang udah kita obrolin tadi, jangan lupa kita tetap kritis, tapi tetap hati-hati juga dan tetap tahu hak kalian tuh apa. Ya, sampai nanti lagi ke podcast selanjutnya. Iya, sampai jumpa di podcast. Kita dadah dulu ya ke kamera. Dadah.